Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Zemare. Di dalam video Tuhan tidak pernah iseng, yang mana kali ini saya akan melanjutkan cerita pertemuan saya yang tertunda di video sebelumnya, ketika saya menemui sahabat bernama Will. Sore hari yang ditentukan, saya bersama Will bertemu di sebuah kafe di Bandung. Dan singkat cerita, kami pun bertemu lalu mengobrol. Will menceritakan semua kisah hidupnya secara gamblang dari sejak kecil dengan sifatnya yang feminin. Tetapi dia menceritakan dia belum bisa mengatakan kalau dia mempunyai pemikiran yang menyimpang, karena dia merasa sebagai lelaki. Tetapi dia sering menjadi olok-olokan di sekolah, dan dia mendapat rundungan, juga dianiaya oleh teman sekelasnya oleh karena kefemininannya itu. Bahkan Will juga menceritakan bahwa dia pernah dicabuli seorang gurunya. Dengan iming-iming nilai bagus, dia harus nginap di rumah gurunya. Sampai akhirnya keluarga Will pun memutuskan untuk mengirim Will di pesantren yang terkenal di Tasikmalaya. Mulanya Will berpikir, mungkin dengan sekolah di pelajaran yang begitu kental dengan agama, dia bisa terhindar dari segala yang mengganggu selama di sekolahan umum. Tapi apa boleh buat, Will menceritakan apa yang dialaminya selama dia mondok. Sangat jauh dari perkiraan. Bahkan saya tidak pernah mengira. Di sana Will mendapatkan lebih banyak lagi rundungan, bahkan pelecehan seksual. Will pun menceritakan ketika dia kuliah dengan segala liku kehidupannya, yang mana dia akhirnya bisa memilih jalan yang dia inginkan, yaitu mencintai sesama lelaki. Perjalanan demi perjalanan menemui cinta yang diinginkan, Will lakukan saat itu. Berganti pasangan setiap saat, berburu pasangan setiap saat, bahkan saling menyakiti hati sesama jenis, Will lakukan. Sampai pada titik jenuh, Will pun ingin menghentikan semua itu, karena sungguh sangat menyiksa. Tidak ada bahagia, tidak ada kata setia. Yang ada gundah gulana setiap saatnya. Begitulah yang Will ceritakan kepada saya. Allahu Akbar. Allah yang telah mengatur kisah manusia yang begitu hebat. Dulu saya hanya merasa sendiri. Tapi ternyata di pelosok dunia yang lain ada juga yang mengalami kegetiran hidup yang persis dengan yang saya alami. Will pernah mengaku mendapat masukan dari seseorang agar menerima jalan hidup seperti itu. Katanya, lakukan saja. Toh Allah sudah bikin kamu begini. Kenapa harus disesali? Kamu pun bisa memiliki pasangan kok. Kamu juga bisa kawin dengan pasanganmu. Begitulah saran teman Will. Lalu Will berbicara kepada saya. Kang Ray, bisa kan memberi saran kepada saya? Tapi kalau bisa, Kang Ray jangan menceritakan terlalu detail untuk hal masalah ini. Soal tempat, soal nama saya asli, dan teman-teman saya. Begitulah pesan Will kepada saya. Memohon dengan sangat sambil berkaca-kaca
menahan tangis. Sejenak saya terdiam, mengumpulkan segenap keberanian untuk membuka pembicaraan. Dan saya mencoba mengulas sedikit pengalaman hidup saya. Will, ini adalah urusan hati. Allah yang telah menciptakan hati. Hati bisa menampung berjuta perasaan. Hati dalamnya sedalam lautan, luasnya seluas samudra. Tapi isinya tidak bisa diketahui siapapun kecuali pemilik hati. Maka dari itu, saya ingin kita ngobrol dari ke hati ya. Iya Kang, saya ngerti. Bahkan saya berpikir sudah lama saya ingin mencurahkan isi hati ini. Apalagi saya sering merasa bersalah dengan perasaan yang salah ini. Tetapi saya seringkali tidak kuasa melawan keinginan itu, Kang. Jika suatu saat sudah datang, saya tidak bisa menolaknya. Ungkap Will dengan suara paraunya. Seperti yang sering saya katakan kepada banyak sahabat yang datang kepada saya, bahwa apa yang mereka dan juga Will rasakan tentang kegetiran hidup, saya pun pernah mengalaminya. Tidak ada yang mau peduli. Mereka hanya melihat kami dari sisi yang menyimpangnya saja. Sedang mereka tidak pernah bercermin, sehingga tidak mengetahui kalau sesungguhnya mereka juga mempunyai kelemahan. Will, apa yang kita alami memang tak pernah kita inginkan, tetapi Allah menginginkannya. Jujur saja, saya sangat kaget ketika ada yang menyarankanmu supaya menjalani kegiatan ini, terus menikah dengan sesama jenis. Padahal kita juga tahu banyak sekali cerita seperti Nabi Lut, di mana kaumnya mendapat laknat dan azab Allah karena telah melakukan perbuatan itu. Saya tak bermaksud menakut-nakuti dan menghakimi siapapun. Tapi cobalah, tanya pada hati kecilmu, Will. Bisakah hal tersebut dianggap benar? Saya yakin kamu pasti menjawab tidak. Will, memang tidak pernah mudah melakukan perubahan diri. Tetapi, jika kita mempunyai keinginan untuk berubah, kita pasti bisa. Karena Allah pasti akan menolong dan menuntun kita yang mau berubah. Kata saya sedikit panjang lebar. Will hanya terdiam, tapi mudah-mudahan dia paham. Will, kembalilah pada hati nuranimu. Yakinlah, hati nuranimu tidak pernah salah. Cobalah untuk berniat dalam hati bahwa kamu akan berubah. Lalu minta pertolongan kepada Allah. Dan ingat, satu lagi, doa. Ya, doa, Will. Karena itu kekuatanmu dalam menghadapi ujian ini. Berdoalah terus. Pasti Allah akan menolong dan menuntunmu. Ungkap saya mencoba membuat Will yakin kalau dia bisa berubah. Will hanya diam. Setelah beberapa lama, tiba-tiba Will membuka mulutnya. Apakah Kang Ray sudah merasa berubah sekarang? Apa dengan kumis, jenggot, atau dandanan sekarang pertanda Kang Ray sudah berubah menjadi laki-laki? Apakah Kang Ray sudah benar-benar menjadi lelaki yang tidak tertarik kepada laki-laki? Tanya Will. Saya hanya tersenyum. Will, penampilan yang kelaki-lakian
bukan berarti menandakan dia lelaki sejati. Sama halnya dengan seseorang yang memakai mobil, memiliki laptop, dan benda-benda mewah lainnya. Bukan berarti dia orang kaya kan? Bisa jadi dia hanya seorang sopir pribadi yang dititipi barang majikannya. Atau bisa jadi dia hanya meminjam barang-barang itu agar terlihat keren di depan orang. Kamu jangan terkecoh dengan penampilan saya. Walaupun saya begini, saya tetap seperti kamu. Saya masih menyukai laki-laki. Tetapi saya selalu berusaha untuk selalu mengendalikan hati ini. Karena hati inilah yang menuntun saya menuju ridho Allah. Dan hati ini pula yang menginginkan kebejatan-kebejatan dalam kehidupan. Ketika kita tidak bisa mengendalikan hati, semua langkah, ucap, dan perbuatan akan berantakan. Itu yang saya tahu, Will. Saya jadi tidak mengerti, Kang. Akang katanya sudah berubah. Tapi mengapa Akang masih mencintai laki-laki? Apakah itu tidak menyiksa? Pertanyaan Will lebih dalam lagi. Will, silahkan tanya kepada laki-laki yang kamu anggap normal. Misalkan Will punya teman. Apakah mereka tidak punya rasa suka sama laki-laki yang lebih ganteng dari dia? Atau kamulah? Kamu juga bisa tanya kepada teman wanita yang kamu anggap normal. Apakah mereka tidak menyukai wanita yang lebih cantik dari dia? Saya yakin mereka pasti menjawab masih memiliki rasa suka itu, walaupun kepada sesama jenis. Contohnya, ada wanita yang ngefans kepada selebriti wanita yang cantik. Sampai-sampai dia terobsesi mengikuti gaya artis itu, dari mulai gaya rambut, pakaian, dan lain-lainnya. Padahal dia seorang wanita yang tidak menutup kemungkinan mempunyai pasangan. Dan itu wajar, Will. Jadi, mengapa harus dibilang menyiksa? Saya pun begitu. Saya merubah arah ketika saya menyukai sesama jenis seorang lelaki, bahwa itu adalah sebatas suka. Itu saja. Saya pun mencoba mengambil ilustrasi cerita supaya memudahkan Will untuk memahaminya. Tapi kan, Kang, sukanya mereka dengan suka yang kita rasakan jelaslah berbeda. Yang mereka rasakan tidak pakai hati seperti kita. Setiap malam kita pasti menangis karena merindukannya. Jika berdekatan, kita juga sering merasa tersiksa dengan salah tingkah dibuatnya. Saya selalu berusaha bersikap wajar kepada laki-laki yang saya sukai, Kang. Tapi tidak pernah bisa, Kang. Saya selalu kepikiran dan saya harus memiliki dia. Ujar Will lagi, menekankan semua perkataannya. Ya, benar, Will. Itulah perjuangan kita. Allah bukan saja memberikan rasa suka kepada kita, tapi lebih dari itu, Allah juga memberikan kita rasa ingin memiliki. Nah, itulah tugas kita. Berusaha menahan dari segala rasa ingin memiliki yang menyimpang. Allah tidak akan marah ketika kita menyukai sesama jenis. Tetapi ingat, Allah melarang kita memiliki pasangan sesama jenis. Will, asal kamu tahu, semua orang yang mengaku dirinya normal pun sama-sama mendapat kewajiban itu, yaitu menahan segala keinginan atau hawa nafsu. Kita dan orang normal sama-sama memiliki perasaan. Dan bagaimana cara memanage perasaan itu?
semuanya diserahkan kepada masing-masing kita. Will hanya mengangguk. Terima kasih, Kang. Akang membuat beban saya sedikit berkurang, kata Will dengan mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu Will pun bercerita tentang rencana ke depannya. Dia berniat akan menguatkan hatinya untuk tetap bertahan dan tak melakukan lagi maksiat dengan sesama jenis. Dia berjanji akan meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjerumuskan dirinya kepada pergaulan sesama jenis. Pacaran dengan laki-laki, main ke diskotik, tempat-tempat di mana para sesama jenis bergaul, dia akan mencoba menjauhinya. Dan saya cukup senang mendengarnya, karena itu salah satu jalan utama untuk menghindari dari kesalahan. Sebuah langkah awal yang baik menurut saya, karena jika akses menuju penyimpangan itu terus dibuka, akan membuat kita semakin terjerumus. Seperti sebuah pepatah, jika kita bergaul dengan pandai besi, mau tidak mau kita akan terbawa bau hangus. Tetapi jika kita bergaul dengan penjual minyak wangi, insya Allah sedikitnya kita akan terbawa harum. Begitupun kita, kalau kita bergaul dengan yang soleh, minimal kita akan belajar mengikuti kesolehan orang itu. Wallahu a'lam bishawab. Sejak perkenalan itu, saya dan Will terus saling berkomunikasi. Meski dia sudah kembali ke kampung halamannya di Garut, kadang Will mengaku sedih karena sangat sulit baginya membuang perasaan itu. Tetapi kadang juga Will bersemangat dan bilang kalau dia sudah mulai bisa mengendalikan syahwatnya. Dan terakhir, dia bilang berniat untuk menjadi Rabbani. Hidup tanpa pendamping wanita atau laki-laki. Dia mengatakan, saya akan hidup sendiri dengan menjadi kekasih yang maha gagah dan maha ganteng, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkap Will kepada saya. Itu pilihan dia. Berpuluh SMS setiap hari saya dapatkan. Banyak dari SMS tersebut yang mengajak saya untuk bertemu dan curhat. Dan itu tentu saja membuat saya semakin sibuk. Seringkali istri saya bilang, kalau saya sedang mendapat tugas dari Allah untuk mengetuk hati para sahabat senasib, agar tidak salah menentukan arah. Saya juga sering meminta pendapat kepada istri agar saya selalu diingatkan. Ya, namanya manusia, siapa tahu apa yang saya lakukan ada yang keliru. Ada sekitar 27 sahabat senasib yang sudah saya temui. Kebanyakan dari mereka ada yang berusia SMP, SMA yang masih bisa dikatakan relatif lebih sulit diarahkan karena darahnya masih darah muda. Namun, saya benar-benar bertekad tidak mau mundur. Saya yakin suatu saat mereka akan terbuka hatinya bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah kesalahan. Saya tidak berniat untuk menjadi pahlawan yang ingin mengubah hidup manusia, karena siapapun tak akan bisa mengubahnya kecuali dirinya sendiri atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya berusaha menjadi orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.